karena itu teman-teman sekalian, hindari dalam rangka cacian, memaki, hindari. Bayangkan Rasulullah itu nomor satu menjaga kehormatan darah, kehormatan dan kemuliaan sesama. Itu nomor satu dalam perjanjian Madinah. Terus kita langgar gitu. Dakwah Nabi, khutbah wada nomor satu, wajib kita saling menjaga darah, kehormatan dan kemuliaan. Lantum menghinakan dengan memaki-maki saudaramu. Yang paling menyakitkan itu adalah memaki-maki dengan cara-cara yang suku. Ente yang berkata kadrun, kadal gurun. Ngomong-ngomong, kadal gurun itu kan ucapan bagi apa? Bagi kita-kita ya. Itu kan kadal, itu kan binatang gitu loh. Terus ciri-ciri gurun apa sih? Katanya satu pakai jenggot, dua pakai jubah. Lah, Nabi Isa juga. Jadi siapa yang kamu hina sebenarnya? Nabi Muhammad juga ya. Nabi-nabi juga ya. Nabi Musa juga ya. Anda menghina seluruh nabi. Ya, Wahai Anda yang sering berkata kadrun, Anda menghina seluruh nabi. Buat kami nggak ada masalah. Bahkan mau dikatain anjing, babi, setan, bangsat, kami nggak ada masalah. Tapi dampaknya, tunggu sebentar lagi Anda akan merasakan dampaknya. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kalau kita mendengar ceramah Pak Haikal Hasan ini lucu dan aneh. Di satu sisi dia mengajak umat Islam agar saling menghargai dan menghormati. Ia tampaknya tidak suka kalau dipanggil kadrun, karena kelihatannya ia merasa termasuk di dalamnya. Jadi wajar kalau ia tersinggung. Ia juga mengartikan sendiri kalau kadrun itu artinya kadal gurun. Dan dia juga menyebutkan ciri-cirinya. Katanya ciri kadrun berjenggot dan berjubah. Malah baru paham aku kalau ternyata ciri kadrun ada dua itu. Padahal sebenarnya panggilan atau sebutan kadrun itu ditujukan kepada para kelompok imigran keturunan Yaman yang suka bikin kacau di pemerintahan Indonesia. Benar atau tidak? Dan termasuk kelompok lain yang bergabung bersama mereka dengan misi dan tujuan yang sama, yakni mengacau bangsa yang sudah damai dan rukun ini. Biasanya mereka melancarkan aksi kekadrunannya dengan dalil Quran, hadis, atau bila kebenaran. Kadang juga dalilnya melawan kedzaliman. Meski kenyataannya kadang hanya politik saja, misal mengusung calon gubernur atau calon presiden yang mereka tentukan. Kalau itu sih sudah terbaca dan sering kita lihat selama ini. Kembali pada Pak Haikal Hasan tadi. Tadi dia bilang tidak marah dan rela meski dihina, dicaci maki. Tapi berikutnya dia menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksukaan pada orang yang memanggilnya kadrun. Yang ia artikan sendiri katanya kadrun adalah kadal gurun. Dan di akhir video Pak Haikal Hasan atau orang lebih sering menyebutnya Dulkasan ini juga mengancam pada orang yang dianggap menghinanya. Katanya mereka akan mendapat akibat atau hukuman dari Tuhan atas ucapannya itu. Jadi agak bingung juga kita menyikapinya. Di awal ia rela dan sering dicaci maki dan itu hal biasa katanya. Di tengah ia tidak setuju dan tidak suka ucapan kadrun karena menyangkut dirinya. Dan di akhir ia mengancam atau menakut-nakuti orang yang ia maksud tadi akan mendapat balasan dari Tuhan. Ini maksudnya bagaimana Pak Kadrun? Ini baru membahas ceramah Pak Haikal Hasan saja loh ini. Belum disambungkan dengan ceramah-ceramah lainnya yang sama-sama merasa sebagai kadrun. Sebut saja pemimpin mereka misalnya Habib Rizik Syihab. Dalam ceramah kelihatannya ia juga sering mengecam pemerintahan, bahkan menghina kepala negara dengan sebutan Jokodok. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Artinya satu dan lainnya tidak sejalan. Kesimpulannya bagaimana? Tidak ada. Artinya ya memang seperti itu keadaan mereka. Konsep dan tujuan mereka tidak jelas. Meski katanya bela Islam, katanya bela kebenaran, tapi satu dan lainnya tidak saling sejalan. Dan intinya mereka hanya sering membuat kekacauan saja di bumi pertiwi ini. Sering mengecam pemerintah, sering menghina pejabat negara,
Ini kan sudah menyalahi aturan yang dibuat Pak Dul Kasan tadi. Sekarang kita kembali soal kadrun yang dipermasalahkan Pak Dul Kasan tadi ya. Kadrun artinya kadal gurun. Artinya kadal yang tinggal di gurun. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau ciri yang disebutkan Pak Dul Kasan tadi, orangnya berjenggot dan bersuban, lah ini perlu pendalaman sedikit. Jadi begini Pak Haikal Hasan, kalau orang berjenggot dan bersurban itu belum tentu kadrun. Banyak juga orang yang bersurban dan berjenggot tapi berakhlak mulia, tingkah lakunya tidak seperti kadrun. Namun tak sedikit orang tak berjenggot dan tak bersurban, tapi kelakuan seperti kadrun, yakni suka bikin kekacauan di negeri sendiri. Kalau menurut saya, istilah atau sebutan kadrun itu justru ditujukan pada para imigran Yaman yang numpang di Indonesia yang suka bikin kekacauan itu, termasuk para kroni-kroninya. Kalau bersurban dan berjenggot tapi tidak membuat onar, yaitu tidak termasuk golongan kadrun. Atau orangnya tidak berjenggot dan tidak bersurban, tapi suka menjelek-jelekan sama muslim dengan alasan meluruskan kebenaran atau memurnikan Al-Quran, lah itu bisa juga dimasukkan golongan kadrun. Jadi kadrun yang sempurna itu jika berjenggot dan bersorban, kemudian suka membuat gaduh, suka bikin kekacauan, suka menghina orang lain, suka mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Dan ini yang bahaya, menggelorakan semangat jihad untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian hendak diganti negara Indonesia yang berideologi Pancasila dengan negara khilafah. Kalau menurut saya sih begitu, itu kadrun yang sempurna. Karena kadrun mungkin juga ada kelas-kelasnya. Tapi kalau kelas-kelas kadrun saya belum begitu paham. Bagaimana kalau menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.